Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Fadila, BP 1910541005, mata kuliah Teori Ekonomi Mikro 1 dari Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh, Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan teori keseimbangan pada bab 16. Yang pertama ada pasokan. Kami telah melihat beberapa contoh kurva penawaran. Dalam bab 1, kami melihat kurva penawaran vertikal untuk apartemen. Di bab 9, kita mempertimbangkan situasi di mana konsumen akan memilih untuk menjadi pemasok bersih atau permintaan barang yang mereka miliki. Dan kami menganalisis penawaran tenaga kerja keputusan. Dalam semua kasus ini, kurva penawaran hanya mengukur berapa banyak konsumen bersedia menyediakan barang pada setiap harga pasar yang memungkinkan. Memang, inilah definisi kurva penawaran. Untuk setiap P, kita tentukan berapa banyak barang yang akan dipasok, S atau P. Dalam beberapa bab berikutnya, kami akan membahas perilaku penawaran perusahaan. Namun, untuk banyak tujuan, memang demikian tidak terlalu perlu mengetahui di mana kurva penawaran atau kurva permintaan berasal dari dalam hal perilaku pengoptimalan yang menghasilkan kurva. Untuk banyak masalah fakta bahwa ada hubungan fungsional antara harga dan kuantitas yang diinginkan konsumen atau ditawarkan harga tersebut cukup untuk menyoroti wawasan penting. 2. Keseimbangan pasar. Misalkan, kita memiliki sejumlah konsumen suatu barang. Mengingat mereka kurva permintaan, individu kita dapat menambahkannya untuk mendapatkan permintaan pasar melengkung. Begitu pula jika kita memiliki sejumlah pemasok. Independen ini bagus. Kita bisa menambahkan kurva penawaran masing-masing untuk mendapatkan pasar kurva penawaran. Permintaan individu dan pemasok diasumsikan mengambil harga sebagai diberikan di luar kendali mereka dan dengan mudah menentukan respon terbaik mereka mengingat harga pasar tersebut. Pasar tempat setiap agen ekonomi mengambil harga pasar di luar kendalinya disebut kompetitif pasar. Berikutnya, 2 kasus khusus. Ada 2 kasus khusus dari equilibrium pasar yang perlu disebutkan karena mereka cukup sering muncul. Yang pertama adalah kasus pasokan tetap. Sini jumlah yang ditawarkan adalah beberapa nomor tertentu dan tidak tergantung pada harga. Artinya, kurva penawaran vertikal. Dalam hal ini, kuantitas keseimbangan ditentukan sepenuhnya oleh kondisi penawaran dan harga equilibrium ditentukan sepenuhnya oleh kondisi permintaan. Kasus sebaliknya adalah kasus di mana kurva penawaran benar-benar horizontal. Artinya, jika suatu industri memiliki kurva penawaran horizontal sempurna, bahwa industri akan memasok sejumlah barang dengan harga konstan. Di situasi ini, harga equilibrium ditentukan oleh kondisi penawaran, sedangkan kuantitas equilibrium ditentukan oleh kurva penawaran. Berikutnya, kurva permintaan dan penawaran terbalik. Kita dapat melihat equilibrium pasar dalam cara yang sedikit berbeda yang seringkali berguna. Setiap yang ditunjukkan sebelumnya, kurva permintaan individu biasanya dipandang memberikan jumlah optimal yang diminta sebagai fungsi dari harga yang dikenakan. Tapi, kita juga bisa melihatnya sebagai fungsi permintaan terbalik yang mengukur harga yang tersedia dibayar seseorang untuk memperolehnya sejumlah barang tertentu.
Hal yang sama berlaku untuk kurva penawaran. Mereka dapat dipandang sebagai mengukur kuantitas yang ditawarkan sebagai fungsi dari harga. Tapi, kita juga bisa melihatnya sebagai pengukur harga yang harus berlaku untuk menghasilkan jumlah pasokan tertentu. Meneruskan pajak. Orang sering mendengar tentang bagaimana pajak atas produsen tidak merugikan. Keuntungan perusahaan dapat dengan mudah memberikan pajak kepada konsumen. Seperti yang telah kita lihat di atas, pajak benar-benar tidak boleh dianggap sebagai pajak atas perusahaan atau konsumen. Agar pajak atas transaksi antara perusahaan dan konsumen, secara umum, pajak akan menaikkan harga yang dibayarkan oleh konsumen dan menurunkan harga yang diterima oleh perusahaan. Berapa banyak pajak yang diloloskan? Ini paling mudah dilihat dalam kasus ekstrim. Ketika kita memiliki sebuah kurva sempurna penawaran horizontal atau kurva penawaran vertikal sempurna. Ini juga dikenal sebagai kasus pasokan elastis sempurna dan tidak elastis sempurna. Kami sudah menemukan dua kasus ini di awal bab ini. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran horizontal, artinya industri akan menyediakan sejumlah barang yang diinginkan dengan harga tertentu dan 0 unit dari barang dengan harga lebih rendah. Dalam hal ini, harga ditentukan seluruhnya oleh kurva penawaran dan kuantitas yang dijual ditentukan oleh permintaan. Jika suatu industri memiliki kurva penawaran vertikal, artinya kuantitasnya kebaikan sudah diperbaiki. Harga keseimbangan barang pun ditentukan sepenuhnya oleh permintaan. Kerugian pajak bobot mati. Kami telah melihat bahwa mengenakan pajak atas barang biasanya akan meningkatkan harga yang dibayarkan oleh permintaan dan menurunkan harga yang diterima oleh pemasok. Ini pasti mewakili biaya untuk permintaan dan pemasok. Tetapi dari ekonomi sudut pandang, biaya sebenarnya dari pajak adalah bahwa output telah berkurang. Output yang hilang adalah biaya sosial dari pajak. Mari kita jelajahi pergaulan biaya pajak menggunakan alat surplus konsumen dan produsen yang dikembangkan di bab 14. Kita mulai dengan diagram yang diberikan pada gambar 16.7. Ini menggambarkan ekuilibrium harga permintaan dan harga penawaran setelah pajak T memiliki telah dipaksakan. Efisiensi Pareto. Situasi ekonomi Pareto efisien jika tidak ada cara untuk membuatnya setiap orang lebih baik tanpa menyakiti orang lain. Efisiensi Pareto adalah hal yang diinginkan jika ada cara untuk membuat sekelompok orang menjadi lebih baik off. Mengapa tidak melakukannya? Tetapi efisiensi bukanlah satu-satunya tujuan kebijakan ekonomi. Misalnya, efisiensi hampir tidak ada hubungannya dengan distribusi pendapatan atau keadilan ekonomi. Namun, efisiensi adalah tujuan yang penting dan beberapa baiknya pasar yang kompetitif dalam mencapai efisiensi Pareto. Kompetitif pasar atau mekanisme ekonomi lainnya harus menentukan dua hal. Pertama, beberapa banyak yang diproduksi, dan kedua, siapa yang mendapatkannya. Pasar yang kompetitif menentukan barang banyak yang diproduksi berdasarkan beberapa banyak orang bersedia membayar untuk membeli barang tersebut dibandingkan dengan beberapa banyak orang yang harus dibayar untuk memasok barang. Selanjutnya yaitu tentang bertukar pada bab 32.
Di sini yang pertama ada kotak Edgeworth. Ada alat bantu grafis yang dikenal sebagai kotak Edgeworth itu dapat digunakan untuk menganalisis pertukaran dua barang antara dua orang. Kotak Edgeworth memungkinkan kita untuk menggambarkan anugerah dan preferensi dari dua orang individu dalam satu diagram yang nyaman, yang dapat digunakan untuk mempelajari berbagai hasil dari proses perdagangan. Untuk memahami konstruksi dari kotak Edgeworth, perlu untuk memeriksa kurva indiferen dan anugerah dari orang-orang yang terlibat. Selanjutnya perdagangan. Sekarang kita memiliki dua set preferensi dan pemberkahan yang menggambarkan diri kita dapat mulai menganalisis pertanyaan tentang bagaimana perdagangan terjadi. Kami mulai pada barang abadi asli dilambangkan dengan titik W dalam gambar 32.1. Pertimbangkan kurva indifference dari A dan B yang melewati ini alokasi terdiri dari wilayah di mana A lebih baik daripada di endowmentnya. Dari semua bundel di atas, kurva indifferentnya melalui W. Wilayah di mana B lebih baik daripada endowmentnya terdiri dari semua alokasi yang berada di atas. Dari sudut pandangnya, kurva indifferentnya melalui W. Ini di bawah kurva indifferentnya dari sudut pandang kami, kecuali Anda sudah melakukannya, masih membuat bukumu terbalik, di mana daerah kotak di mana A dan B keduanya dibuat lebih baik mati. Jelas itu di persimpangan dua wilayah ini. Ini adalah wilayah berbentuk lensa yang diilustrasikan pada gambar 32.1. Mungkin dalam perjalanan mereka negosiasi yang dilakukan oleh dua orang yang terlibat akan mendapatkan keuntungan yang sama. Perdagangan beberapa pertukaran yang akan memindahkan mereka ke beberapa titik di dalam bentuk lensa. Berikutnya, alokasi efisien Pareto. Pada titik M dalam diagram ini, himpunan titik di atas kurva indiferen A tidak memotong kumpulan titik di atas kurva indiferen B. Wilayah di mana A menjadi lebih baik adalah yang terputus-putus dari wilayah tempat B menjadi lebih baik. Artinya, gerakan apapun yang membuat salah satu pihak menjadi lebih baik tentu membuat pihak lainnya lebih buruk. Dengan demikian, tidak ada pertukaran yang menguntungkan keduanya para pihak. Tidak ada perdagangan yang saling mengingatkan pada alokasi seperti ini. Berikutnya perdagangan pasar. Keseimbangan dari proses perdagangan yang dijelaskan di atas. Himpunan Pareto alokasi yang efisien sangat penting, tapi masih menyisakan banyak ambiguitas tentang di mana agen berakhir. Alasannya adalah proses trading kita telah dijelaskan sangat umum. Pada dasarnya, kami hanya berasumsi bahwa file kedua pihak akan pindah ke beberapa alokasi, di mana keduanya dibuat lebih baik mati. Jika kami memiliki proses perdagangan tertentu, kami akan memiliki yang lebih tepat deskripsi equilibrium. Mari coba gambarkan proses perdagangan itu meniru hasil pasar yang kompetitif. Misalkan nih, kita memiliki pihak ketiga yang bersedia menjadi juru lelang. Untuk dua agen A dan B. Juru lelang memilih harga untuk barang 1 dan harga untuk barang 2 dan menyajikan harga tersebut dengan agen A dan B. Masing-masing agen kemudian melihat beberapa nilai dana abadi mereka dengan harga P1 dan P2 dan memutuskan beberapa banyak dari setiap barang yang ingin dibeli dengan harga tersebut.
Berikutnya aljabar equilibrium. Jika kita membiarkan X1A, P1 dan P2 adalah fungsi permintaan agen A untuk barang 1 dan X1B, P1 dan P2 menjadi fungsi permintaan agen B untuk barang 1 dan menentukan ekspresi analog untuk barang 2. Kita dapat mendeskripsikan equilibrium ini sebagai himpunan harga P bintang 1 hal bintang 2 seperti yang X1A P bintang 1 hal bintang 2 tambah X1B P bintang 1 hal bintang 2 sama dengan W1A tambah W1B X2A sama dengan P bintang 1 hal bintang 2 tambah X2B P bintang 1 hal bintang 2 sama dengan W2A tambah W2B. Persamaan ini mengatakan bahwa dalam equilibrium permintaan total untuk setiap barang harus sama dengan total pasokan. Yang berikutnya hukum Walras. Menggunakan notasi yang ditetapkan di atas, hukum Walras menyatakan itu P1Z1, P1 dan P2 tambah P2Z2, P1 dan P2 sama dengan 0. Artinya, nilai permintaan lebih agregat identik dengan 0. Untuk mengatakan bahwa nilai permintaan agregat identik dengan 0, berarti 0 untuk semua kemungkinan pilihan harga, bukan hanya harga equilibrium. Buktinya, mengikuti dari penjumlahan kendala anggaran kedua agen, pertimbangkan agen pertama A. Equilibrium dan efisiensi. Kami sekarang telah menganalisis perdagangan pasar dalam model pertukaran murni. Ini memberi kami model perdagangan tertentu yang dapat kami bandingkan dengan model umum perdagangan yang kita bahas di awal bab ini. Satu pertanyaan yang mungkin timbul tentang penggunaan pasar yang kompetitif adalah, apakah ini mekanisme benar-benar dapat menghabiskan semua keuntungan dari perdagangan? Setelah kita diperdagangkan ke equilibrium kompetitif di mana permintaan sama dengan penawaran di setiap pasar, akankah ada lagi perdagangan yang orang ingin lakukan? Ini hanyalah cara lain untuk menanyakan apakah equilibrium pasar adalah Pareto efisien. Apakah agen ingin melakukan perdagangan lagi setelah mereka melakukannya di perdagangan dengan harga kompetitif? Berikutnya yaitu harga relatif. Seperti yang telah kita lihat di atas, hukum Walras menyiratkan bahwa hanya ada persamaan independen K1 dalam model equilibrium umum jika permintaan sama pasokan di pasar K1, permintaan harus sama dengan pasokan di pasar akhir. Tapi kalau ada K barang, ada K harga yang harus ditentukan, bagaimana bisa Anda memecahkan harga K hanya dengan persamaan K1? Artinya, kita bebas memilih salah satu harga dan menetapkannya sama sebuah konstan secara khusus. Seringkali kita mudah untuk menetapkan salah satu harga yang sama ke satu sehingga semua harga lainnya dapat diinterpretasikan sebagai yang diukur relatif terhadapnya. Seperti yang kita lihat di bab 2, harga seperti itu disebut numeric harga. Jika kita memilih harga pertama sebagai harga numeric, maka sama saja mengalihkan semua harga dengan konstan T sama dengan 1 per P1. Persyaratan yang menuntut pasokan yang sama di setiap pasar hanya bisa diharapkan untuk menentukan harga relatif equilibrium. Karena mengalihkan semua harga dengan angka positif tidak akan mengubah permintaan dan penawaran siapapun tingkah laku. Berikutnya tentang eksistensi
equilibrium. Dalam contoh yang diberikan di atas, kami memiliki persamaan khusus untuk setiap konsumen, fungsi permintaan, dan kita bisa secara eksplisit memecahkan harga equilibrium. Namun, secara umum, kita tidak memiliki rumus aljabar eksplisit untuk setiap permintaan konsumen. Kami mungkin bertanya, bagaimana kami tahu bahwa ada set harga sehingga permintaan sama dengan penawaran di setiap pasar? Ini diketahui sebagai pertanyaan tentang keberadaan equilibrium kompetitif. Keberadaan keseimbangan kompetitif penting sejauh itu berfungsi sebagai pemeriksaan konsistensi. Untuk berbagai model yang telah kita periksa di bab sebelumnya, apa gunanya membangun rumit teori cara kerja keseimbangan kompetitif jika seperti keseimbangan biasanya tidak ada? Para ekonomi awal mencatat bahwa di pasar dengan K barang terdapat K1, harga relatif akan ditentukan, dan ada persamaan equilibrium K1, menyatakan bahwa permintaan harus sama dengan penawaran di setiap pasar. Sejak nomor tersebut, persamaan sama dengan jumlah yang tidak diketahui, mereka menegaskan di sana akan menjadi solusi di mana semua persamaan terpenuhi. Para ekonom segera menemukan bahwa argumen seperti itu keliru, hanya menghitung jumlah persamaan dan tidak cukup untuk membuktikan bahwa solusi kesetimbangan akan ada. Namun, ada alat matematika yang dapat digunakan untuk menentukan keberadaan equilibrium kompetitif. Asumsi krusialnya ternyata adalah kelebihan agregat fungsi permintaan adalah fungsi yang berkelanjutan. Ini berarti secara kasar bahwa perubahan kecil dalam harga yang akan menghasilkan perubahan kecil permintaan agregat pada harga seharusnya tidak menghasilkan lompatan besar dalam jumlah yang diminta. Dalam kondisi apa fungsi permintaan agregat akan berkelanjutan? Pada dasarnya, ada dua macam kondisi yang akan menjamin kelangsungan. Salah satunya adalah bahwa fungsi permintaan setiap individu bersifat kontinu. Itu perubahan kecil dalam harga hanya akan menyebabkan perubahan kecil dalam permintaan. Ini ternyata mengharuskan setiap konsumen memiliki preferensi cembung yang mana kita bahas di bab 3. Kondisi lain lebih umum. Bahkan jika konsumen sendiri memiliki perilaku permintaan terputus-putus, asalkan semua konsumen relatif kecil dibandingkan dengan ukuran pasar, agregat fungsi permintaan akan terus berlanjut. Kondisi terakhir ini cukup bagus. Bagaimanapun asumsi perilaku bersaing hanya masuk akal bila ada banyak konsumen yang masuk akal kecil dibandingkan dengan ukuran pasar. Inilah kondisi yang tepat kita perlu agar fungsi permintaan agregat menjadi kontinu. Dan kontinuitas hanyalah tiket untuk memastikan keseimbangan kompetitif ada. Dengan demikian, asumsi yang membuat perilaku yang didalilkan masuk akal akan memastikan bahwa teori keseimbangan akan memiliki konten. Selanjutnya yaitu implikasi teorema. Kesejahteraan pertama, dua teorema ekonomi kesejahteraan termasuk yang paling fundamental menghasilkan ekonomi. Kami telah mendemonstrasikan teorema hanya dalam kotak-kotak Edge Word sederhana, tetapi teorema tersebut benar untuk model yang jauh lebih kompleks, dengan jumlah konsumen dan barang yang berubah-ubah.
Teorema kesejahteraan memiliki implikasi yang mendalam untuk desain cara mengalokasikan sumber daya. Untuk mengambil contoh sederhana, anggaplah agen A peduli dengan agen B konsumsi serutu. Lalu, tidak ada alasan khusus kenapa masing-masing agen memilih paket konsumsinya sendiri dengan harga pasar. Akan menghasilkan dalam alokasi yang efisien Pareto. Setelah setiap orang membeli yang terbaik, bundel yang dia mampu, mungkin masih ada cara untuk membuat keduanya lebih baik. Seperti A membayar B untuk menghisap lebih sedikit seruti. Kami akan membahas asumsi implisit penting lainnya dalam teorema kesejahteraan pertama adalah bahwa agen benar-benar memperlakukan kompetitif. Kalau emang ada saja dua agen, seperti dalam contoh kotak Edgeworth tadi, maka kecil kemungkinannya mereka masing-masing akan mengambil harga seperti yang diberikan. Sebaliknya, agen mungkin akan melakukannya mengenali kekuatan pasar mereka dan akan mencoba menggunakan kekuatan pasar mereka untuk meningkatkan posisi mereka sendiri. Konsep equilibrium kompetitif hanya masuk akal jika ada cukup agen untuk memastikan bahwa setiap agen berperilaku secara kompetitif. Akhirnya, teorema kesejahteraan pertama hanya menarik jika kompetitif equilibrium benar-benar ada. Seperti yang telah kami bahas di atas tadi, akan menjadi kasus jika konsumen cukup kecil dibandingkan dengan ukuran pasar. Dengan ketentuan ini, teorema kesejahteraan pertama adalah hasil yang cukup kuat. Pasar pribadi dengan setiap agen yang berusaha memaksimalkan utilitasnya sendiri akan menghasilkan alokasi yang mencapai efisiensi Pareto. Pentingnya teorema kesejahteraan pertama adalah bahwa ia memberikan gambaran umum mekanisme pasar kompetitif yang bisa digunakan untuk memastikan Pareto hasil yang efisien. Jika hanya ada dua agen yang terlibat, ini tidak terlalu menjadi masalah. Mudah bagi dua orang untuk berkumpul dan memeriksa kemungkinan untuk perdagangan bersama. Tetapi, jika ada ribuan atau bahkan jutaan orang yang terlibat, pasti ada semacam struktur yang dipaksakan proses perdagangan. Teorema kesejahteraan pertama menunjukkan bahwa partikular struktur pasar kompetitif memiliki sifat yang diinginkan untuk mencapai alokasi yang efisien Pareto. Selanjutnya, tentang implikasi dari teorema kesejahteraan kedua. Teorema kedua ekonomi kesejahteraan menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, setiap alokasi efisien Pareto dapat dicapai sebagai kompetitif keseimbangan. Apa arti dari hasil ini? Yaitu, teorema kesejahteraan kedua menyiratkan bahwa masalah distribusi dan efisiensi dapat dipisahkan. Apapun alokasi Pareto efisien yang Anda inginkan dapat didukung oleh pasar mekanisme pasar secara distribusi netral. Masa bodoh kriteria Anda untuk distribusi kesejahteraan yang baik atau adil. Anda dapat menggunakan pasar kompetitif untuk pencapaiannya. Harga memainkan dua peran dalam sistem pasar: peran alokasi dan peran distribusi. Peran alokasi harga adalah menunjukkan kelangkaan relatif. Peran distributif adalah untuk menentukan beberapa banyak orang yang berbeda-beda agar dapat membeli. Teorema kesejahteraan kedua mengatakan bahwa dua peran ini dapat dipisahkan.
kita dapat mendistribusikan kembali barang abadi untuk menentukan berapa banyak kekayaan yang dimiliki agen, dan kemudian menggunakan harga untuk menunjukkan relatif kelangkaan. Orang sering mendengar argumen untuk campur tangan dalam keputusan harga atas dasar distribusi keadilan. Namun, intervensi semacam itu biasanya salah arah. Seperti yang telah kita lihat di atas, cara mudah untuk mencapai alokasi yang efisien adalah untuk setiap agen menghadapi biaya sosial yang sebenarnya dari tindakannya dan untuk membuat pilihan itu mencerminkan biaya tersebut. Jadi, dalam pasar persaingan sempurna, kaum marginal keputusan apakah akan mengkonsumsi lebih banyak atau lebih sedikit barang akan tergantung pada harga. Yang mengukur bagaimana orang lain menilai barang ini pada batas. Pertimbangan efisiensi pada dasarnya adalah keputusan marginal setiap orang harus menghadapi pengorbanan marginal yang benar dalam membuat keputusan konsumsi. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.